Ini saya buka di sini terang-terangan aja kan. Yaitu beliau ini Susilo Bambang Yudhoyono malam mau dilantik ambil sumpah, dia didatangi oleh seorang paranormal, ya, paranormal yang tidak percaya kepada Tuhan tapi percaya kepada setan. Ini yang mengerikan saya. Terus orang ini mengatakan kepada Susilo Bambang Yudhoyono, kalau Anda benar-benar mau jadi presiden, duduki itu Quran. Dia duduk di atas Quran. La ilaha illallah. Na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Izinkan pada kesempatan ini saya membahas SBY menduduki Al-Quran demi jabatan. Ini yang bilang adalah Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Jadi gak mungkin bohong, gak mungkin hoak. Sebetulnya saya percaya tidak percaya, tapi apa boleh buat, itu adanya. SBY menduduki Al-Quran hanya demi jabatan, mengikuti dukun dan melupakan Tuhan. Padahal dalam Al-Quran sudah jelas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita beribadah kepada Allah, maka kita pun harus meminta pertolongan kepada Allah. Tidak boleh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini syirik, dan syirik itu adalah dosa yang tidak termaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ikhlas diterangkan kembali, qul huwallahu ahad, Allah itu Tuhan yang satu. Satu dalam zatnya, satu dalam sifatnya, satu dalam perbuatannya. Allahu Somad, Allah tempat bergantung semua makhluk, tempat meminta pertolongan semua makhluk. Lam yalid walam yulad, Allah tidak berputra dan tidak diputrakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah itu tidak ada yang setara. Makanya saya pantas bro, ketika SBY baru menjabat digemparkan oleh tsunami Aceh. Tsunami Aceh masih dalam kondisi berduka, disambung lagi dengan tsunami Nias. Tsunami Nias belum kelar, muncul lagi tsunami Padang. Belum kelar tsunami Padang, muncul lagi tsunami Pangandaran. Belum kelar tsunami Pangandaran, muncul gempa di tahun itu juga bro. Mungkin ini yang dimaksud ala laknatullah ala zalimin, Allah melaknat orang-orang yang menduakannya, orang-orang yang zalim. Allahu a'lam. Menduduki Al-Quran adalah suatu perbuatan durhaka. Maka SBY ini, kalau kita melihat omongan Gus Dur, seolah-olah mengatakan bahwa SBY ini pemimpin yang durhaka karena menduduki Al-Quran. Sebrengsek-brengsek manusia, sebrengsek-brengsek penjahat, tidak akan pernah mau menduduki Al-Quran. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, ini adalah renungan bagi kita semua. Kita harus ambil pelajaran dari hal ini. Berapapun bayarannya, berapapun tinggi jabatan, kalau disuruh menduduki Al-Quran jangan mau bro. Allah sangat melaknat. Kalau kita mengaku orang yang beriman, jangan pernah sekali-kali menduduki Al-Quran hanya demi jabatan. Ulaika alladzina ishtaru dhalalata bil huda. Itulah orang-orang yang menjual ayat-ayat Allah demi jabatan. Dalam Al-Quran sudah tertulis dengan jelas. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, ada sebuah cerita. Saya dengan Mbak Yu itu mempunyai kemiripan. Mbak Yu punya kekuatan gaib, saya pun sama. Tapi ada perbedaan. Mbak Yu ketika didatangi oleh Raja Ular, dia menikah
Saya pun didatangi oleh Ratu Ular, tapi saya tidak mau. Kenapa? Karena sejak kecil saya diajarkan agama. Iman ini sudah tertanam kuat dalam hati saya, dalam pemikiran saya, dalam lisan saya, dan dalam perbuatan saya. Maka ketika Ratu Ular yang sangat cantik cerita pengen didikahi oleh Gus Aa menolak. Kenapa? Karena ingat qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jiwa raga ini bukan untuk yang selain Allah, tetapi saya persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mbak Yu jadi seorang peramal yang terkenal, bisa membaca masa depan. Kaya raya, dipuji-puji, dipuja-puja. Gus A cuma jadi seorang makrifat yang miskin, terasingkan. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala terus menerus memeluk Gus A. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Allah terus melindungi, Allah terus menolong. Meskipun dalam situasi terpuruk, bahaya, miskin, tidak punya uang, bahkan jomblo. Tapi saya menikmati. Mbak Yu bisa membaca masa depan, Gus aku bisa. Cuman bedanya saya tidak dikomersilkan. Saya simpan untuk diri saya. Kalau ada masa depan yang jelek ya saya rubah. Kalau ada yang bagus ya alhamdulillah. Itulah sebuah kelebihan diberikan oleh Allah, karena iman saya benar-benar sudah tertanam dengan sangat kuat. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah. Tidak untuk harta, tidak untuk tahta, tidak untuk jabatan, apalagi wanita. Makanya menjadi seorang makrifat itu berat, bro. Banyak ujian yang akan datang, banyak ujian yang akan menghampiri. Makanya pada kesempatan ini saya mencoba berteriak perlunya revolusi otak, revolusi akhlak, revolusi mental. Dengan kata lain harus ada keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu-ilmu yang lain. Jangan sampai ada lagi pemimpin yang berani menjual ayat-ayat Tuhan hanya demi jabatan, berani menduduki Al-Quran hanya demi jabatan. Ini pemimpin yang durhaka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.